A lone rider. You're so easily distracted. Say hi, Sisu. Hi. Oke, kembali lagi dengan saya di channel SN3. Di video kali ini saya akan menceritakan film yang berjudul Raya and the Last Dragon. 500 tahun yang lalu ada sebuah negeri yang makmur. Negeri ini bernama Kumandra, dan penduduk di sana hidup berdampingan dengan para naga. Nah, para naga ini memiliki kekuatannya masing-masing dan dianggap sebagai leluhur oleh para penduduk di sana. Namun suatu hari Drun datang. Nah, Drun ini semacam virus. Tapi di film ini digambarkan menjadi seperti monster. Dan orang yang terkena Drun akan berubah menjadi batu. Oke, paham kan? Nah, para naga pelindung Kumandra pun mencoba melawan Drun. Tetapi mereka semua tidak bisa melawannya. Akhirnya tersisa satu naga yang bernama Sisu Datu. Dan dipanggil Sisu, oke? Si Sisu ini mempunyai kekuatan dari para naga yang digabungkan menjadi permata untuk memusnahkan Drun. Orang-orang yang jadi batu akhirnya kembali ke semula, namun para naga yang menjadi batu tidak kembali, mereka tetap menjadi batu. Dan yang tersisa dari Sisu hanyalah permatanya. Nah, permata ini diperebutkan oleh para penduduk Kumandra. Kumandra pun terpecah dan mereka menjadi bermusuhan. Kumandra terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama Pulau Ekor yang terkenal dengan gurun teriknya. Kedua Pulau Cakar yang terkenal dengan pasar apinya. Yang ketiga Tulang yang terkenal dengan kapak besarnya. Yang keempat Taring yang menjadi musuh terberat dan terkenal dengan kucingnya. Dan yang terakhir Hati, yaitu pulau yang dihuni oleh Raya. Spine, talon, and tail. Oke, film dimulai dari Raya yang pergi ke tempat di mana disembunyikannya permata Sisu. Tempat itu berada di Pulau Hati. Dengan ditemani seekor armadillo yang bernama Tuk Tuk, Raya mencoba melewati jebakan yang ada di sana. Saat sampai di sana, tempat itu dijaga oleh seorang kesatria yang bernama Ketua Benja. Mulan pun bertarung dengan dia. Dan Ketua Benja ini adalah ayah Raya. Kata si ayahnya, sejak dulu keluarga mereka telah bersumpah untuk melindungi permata. Dan pada saat itu juga, Raya pun ikut serta menjaga permata naga. Scene berganti ke perkumpulan 5 negeri. Ada negeri Ekor, Cakar, Tulang, Taring, dan Hati. Mereka semua berkumpul di Pulau Hati. Ayah Mulan, pemimpin Pulau Hati, mengundang mereka untuk mengembalikan Kumandra. Nah, jika mereka bersatu, maka dinamakan Kumandra. Pada awalnya, Raya berteman dengan Namari. Dia adalah putri dari negeri Taring. Dia menceritakan bahwa Sisu masih hidup dan dia tertidur di sebuah sungai. Namari pun menunjukkan peta sungai-sungai yang dipercayai terdapat Sisu di salah satu sungai itu. Dia juga memberikan kalung Sisu kepada Raya. Akhirnya, Raya menunjukkan di mana tempat permata naga disembunyikan. Namun Raya salah. Namari mencoba mengambil permata itu, dan Namari pun memberi tanda peringatan untuk mengundang yang lain pergi ke sana. Ayah Raya yang mengetahuinya langsung menuju ke sana dan mencoba menenangkan mereka. Tetapi dia tidak berhasil. Ayah Raya terkena panah. Permata itu pun diperebutkan dan jatuh. Drun pun muncul kembali, dan pecahan dari permata itu dibawa oleh masing-masing negeri. Raya pun dipercaya ayahnya untuk mengumpulkan pecahan permata itu, dan ayah Raya terkena Drun. Dia pun berubah menjadi batu. Scene berganti ke Raya yang sudah beranjak dewasa. Dia berpetualang mencari Sisu untuk menghentikan Drun. Hingga sampai di negeri Ekor, dia menemukan sungai terakhir yang ada di peta.
Nah, peta ini diberikan oleh Namari, putri negeri Taring. Dan di sana terdapat bangkai kapal. Raya pun mendekati dan memulai ritual untuk memanggil Sisu. Setelah sekian lama, Raya berhasil menemukan Sisu. Nah, di sini ada yang menarik nih. Ternyata Sisu ini adalah naga yang konyol. Saya kira Sisu adalah naga yang sangar. Ternyata salah. Oke, lanjut. Raya pun menceritakan kepada Sisu bahwa Drun telah kembali dan permatanya telah pecah. Mereka pun sepakat untuk mengumpulkan permata itu dan memusnahkan Drun. Namari yang mengetahui Raya sedang mengumpulkan permata, ia pun mencoba untuk merebut semua permata dari Raya dan mengikuti Raya kemanapun dia pergi. Raya dan Sisu pun berhasil menemukan permata pertamanya yang ada di negeri Ekor dan memberikan kepada Sisu. Sisu yang memegang permata itu pun berubah menjadi manusia. Nah, itu adalah kekuatan dari kakaknya yang bernama Pren. Tiba-tiba Namari datang untuk merebut permata dari tangan Raya. Dan Namari pun tidak menyadari bahwa Sisu ada bersama Raya karena Sisu berubah menjadi manusia. Mereka pun lari dan menunggangi tuk-tuk. Karena kucing takut dengan air, Raya pun terjun ke air dan menumpang pada kapal. Kapal itu berisi satu awak anak kecil yang berjualan makanan. Dia bernama Bone, dan dia menyebut dirinya sebagai Kapten Bone. Mereka pun berhasil lari dari Namari dengan dibantu Sisu yang jago berenang karena dia naga air. Akhirnya malam hari tiba. Di sana terlihat banyak drone yang sudah menyebar luas. Ngomong-ngomong, drone ini takut dengan air ya. Lanjut. Lalu mereka pun saling bercerita. Kapten Bone keluarganya telah dilahap oleh drone. Sisu pun juga keluarga naganya telah dilahap oleh drone. Begitupun dengan Raya, ayahnya juga dilahap oleh Drun. Dan mereka menuju ke negeri Cakar untuk mengambil pecahan permata lainnya. Akhirnya mereka sampai di sana, di negeri Cakar. Di sana adalah pusat pencopetan dan penipuan, karena di sana terkenal dengan pasarnya. Nah, potongan permata itu disimpan oleh ketua Cakar yang terkenal kejam. Dia adalah Deng Hai. Tetapi Mulan menyuruh Sisu untuk tinggal di kapal dan Raya akan merebut pecahan permatanya dari tangan Deng Hai. Raya pun masuk ke dalam kota. Sampai di tengah-tengah kota, dia melihat bayi yang menangis. Raya pun merasa kasihan dan menghampirinya. Tanpa disadari, bayi itu bermaksud mencuri pecahan permata dan dibantu oleh para monyet kecil. Mereka pun saling kejar-kejaran. Akhirnya Raya berhasil mengejarnya dengan dibantu tuk-tuk peliharaannya, dan Raya menawarkan uang pada bayi dan para monyet itu. Tetapi dengan satu syarat, mereka harus mengalihkan perhatian para penjaga yang ada di rumah Deng Hai. Mereka pun mau, dan Raya berhasil memasuki rumahnya. Tetapi di sana cuma ada pengawalnya, dan Deng Hai sudah menjadi batu terkena Drun. Raya pun kebingungan siapa yang menyimpan permata itu. Film berganti ke Sisu. Sisu yang merasa bosan, dia ingin berbelanja, tetapi Sisu tidak punya uang. Dan Sisu ini diajari utang sama si Kapten Bone. Sisu pun kagum manusia mempunyai konsep utang, padahal itu utang. Sisu pun lanjut menuju ke tengah-tengah kota untuk pergi shopping, tapi dengan cara hutang. Sisu pun mengambil banyak barang dan pakaian. Saat Sisu ingin kembali ke kapal, Sisu didatangi oleh para pedagang di sana. Dan Sisu mengaku dia hutang dan akan membayarnya nanti. Tetapi para pedagang meminta agar barang-barang yang diambil Sisu dibayar saat itu juga. Saat Sisu dimarahi, dia ditolong oleh seorang nenek. Lalu Sisu dibawa ke suatu tempat yang jauh dari air. Ternyata Sisu dijebak oleh nenek itu dan dipaksa untuk memberitahu di mana letak permata naga yang lainnya, atau Sisu akan terkena Drun dan menjadi batu.
Untung saja Raya datang tepat waktu untuk menolong Sisu dan mengambil permata itu yang memiliki kekuatan kabut dari adik laki-laki Sisu yang bernama Jagan. Oh iya, di setiap pecahan permata naga itu memiliki kekuatan dari keluarga Sisu. Mereka pun kembali ke kapal. Bayi dan para mayat itu pun ikut dengan mereka. Bayi itu pun juga bernasib seperti mereka ya, keluarganya telah menjadi batu. Raya dan kawan-kawan pun menuju ke negeri Tulang. Sesampai di sana, Raya bertemu dengan pemimpin negeri Tulang yang bernama Tong. Ternyata rakyat negeri Tulang telah menjadi batu semua dan hanya tersisa pemimpinnya. Dan dia juga yang menyimpan pecahan permata naga. Raya yang sudah tahu dihadang Namari dari negeri Taring meminta kepada Tong untuk mencarikan jalan keluar menuju kapal. Dan Raya mencoba untuk mengalihkan perhatian dengan bertarung dengan Namari. Even the dragon gem pieces are coming with me. Nah, Why are you stealing? Tetapi Raya malah terdesak dan Sisu pun membantunya. Akhirnya mereka bisa pergi dari sana. Teman-teman Raya pun baru saja menyadari bahwa teman yang dibawa Raya adalah naga Sisu. Dan mereka memohon kepada Sisu untuk membasmi Drone. Tong pun memberikan sebagian permata dari negeri Tulang ke Sisu. Permata itu berkekuatan menurunkan hujan dari kakak Sisu yang bernama Peru. Shin berganti ke Sisu yang mengajak Raya pergi ke tempat di mana keluarganya Sisu menjadi batu. Lalu Sisu menceritakan masa lalunya bahwa mereka adalah naga terakhir. Terlihat mereka sudah terkepung Drone. Akhirnya satu persatu naga itu menyatukan sihirnya. Lalu permata itu diberikan kepada Sisu yang dipercayai oleh keluarganya untuk membasmi Drone. Sisu pun berhasil membasmi Drone. Sebenarnya Sisu ini tidak memiliki kekuatan sihir, tetapi dia dipercaya. Shin berganti ke Raya dan Namari. Raya menemui Namari untuk berdamai. Namun, Namari ingin merebut semua permata dan juga Sisu dari tangan Raya. Namari pun menodongkan panah, tetapi Sisu mencoba meyakinkannya agar Namari percaya kepada Raya bahwa dia berniat baik. Tetapi Namari malah memanah Sisu dan Sisu pun mati. Karena Sisu naga air, semua air yang ada surut dan hilang. Akhirnya para Drone pun bisa menyebar ke seluruh pulau karena sudah tidak ada pembatas. Nah, Drone ini kan tahu dengan air. Oh ya, ngomong-ngomong, hanya tinggal satu permata lagi yang kurang. Dan permata itu ada di Namari. Jika semua permata digabungkan, maka semuanya akan kembali seperti semula. Raya yang sangat marah langsung menemui Namari untuk bertarung. Ternyata di sana terlihat ibu Namari yang sudah menjadi batu. Akhirnya mereka pun bertarung. Raya pun berhasil menjatuhkan Namari. Raya yang melihat teman-temannya sedang menyelamatkan para penduduk dari Drone, dia pun langsung bergabung dengan mereka. Tiba-tiba Namari pun ikut bersamanya, dan mereka pun terkepung oleh Drone. Raya yang ingat perkataan Sisu bahwa saling percaya bisa menyelamatkan mereka. Akhirnya Raya pun percaya kepada Namari untuk menyatukan permata itu dan memberikan permata itu pada Namari, diikuti teman-temannya yang lainnya. Raya dan teman-temannya pun berubah menjadi batu dan tersisa Namari. Awalnya Namari ingin pergi, tetapi dia kembali untuk menyatukan permata itu. Tapi sayang, permata itu sudah redup. Tiba-tiba cahaya muncul kembali dari permata itu, dan mereka pun berhasil mengembalikan semua seperti dulu. Orang-orang pun kembali seperti sedia kala. Para naga juga bisa kembali lagi.
Akhirnya, teman-teman Mulan kembali ke keluarganya masing-masing. Di akhir film, Kumandra pun kembali lagi. Yang awalnya sudah terpecah belah, mereka menjadi satu kembali. Film pun berakhir.